Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang bab mukhtasar fi ahrufi mimma jaa fil fadli dzikri wa muqayyadin biwaqtin. Jadi ini adalah pembahasan bab mukhtasarun fi ahrufin, yang ringan pada huruf-huruf, mimma jaa fi fadlin, akan tetapi sangat besar, mengandung sangat besar fadilah yang sangat besar pada kalimat zikir, ghairu muqayyadin bi waqtin, yang mana tidak terikat dengan waktu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa la dzikrullahi akbar, sesungguhnya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala tersebut lebih besar manfaatnya daripada ibadah-ibadah yang lain. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, fazkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kepada kalian semua. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula annahu kana minal musabbahina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Falaula, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk annahu kana minal musabbahin, dari orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah, yang bertasbih kepada Allah, lala bisa fi batnihi, maka ia akan niscaya dia akan tetap tinggal fi batnihi, di dalam perut ikan, ila yaumi yub'atsun, sampai pada hari berbangkit. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbihunal laila wan nahara la yafturun, mereka selalu bertasbih pada malam hari dan siang hari, wala la yafturun, tanpa henti-hentinya. Jadi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang membahas tentang yang menceritakan tentang keutamaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayat yang pertama yang disebutkan tadi, wala dzikrullahi akbar, dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita selalu mengingat kepada Allah, itu lebih utama, lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang lain. Seperti hanya sholat 5 waktu, itu merupakan zikir kepada Allah yang lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang lain. Sholat sunat, amalan-amalan sunat, misalkan zikir setelah sholat sunat, itu juga lebih afdal daripada zikir-zikir yang dilakukan pada waktu-waktu yang lain, karena dia ada waktu-waktu tertentu, keutamaan pada waktu-waktu tertentu yang memang itu wajib hukumnya, dan ada pula yang sunnah hukumnya. Wa qala ta'ala, di sini juga disebutkan waskuruni askurkum, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingat kepada kalian juga. Kalau misalkan doa kita tidak diijabah, mungkin apa yang kita cita-citakan belum tercapai, kemungkinan kita tidak mengingat,
posisi kita tidak mengingat kepada Allah meskipun kita dalam keadaan sholat. Karena apa? Kalau misalkan kita dalam keadaan sholat tapi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu belum termasuk mengingat kepada Allah. Yang mana kita mengingat kepada Allah di sini senantiasa bertasbih pada malam hari dan siang hari itu tanpa hentinya. Itu dibahas pada bab ini. Kemudian di hadis di sini dikasih tanda nomor 14 yang diriwayatkan warawaina fi sahihai imamail muhaddisina, di dalam dua kitab sahih dua imam muhaddis, Abi Abdillah Muhammad ibni Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirati al-Bukhari al-Ju'fi maulahum. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Mughirah al-Bukhari al-Ju'fi maulahum, yaitu sebagai maula mereka. Jadi nama panjangnya itu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Itu nama panjang daripada Imam Bukhari. Sedangkan nama panjang daripada Imam Muslim adalah wa Abil Husaini Muslim bin Hajjaj ibni Muslimin al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi atas keduanya. Jadi Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. An-Naisaburi ini kalau tidak salah Iran. Biasani dihima, dengan sanad keduanya, kedua periwayat ini Imam Bukhari dan Muslim mengambil sanad melalui sahabat Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi terhadap beliau. Wasmuhu, dan nama asli daripada Abu Hurairah ini adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin alal Asahi. Jadi Abdurrahman bin Sahar yang mana alal Asah ini maksudnya yang paling sahih, yang paling kuat. Min nahwi salasina qaulan, dari 30 pendapat. Jadi ada 30 pendapat yang mengatakan nama asli beliau ini ini kayak gitu. Tapi yang paling sahih, yang paling dikenal orang itu adalah Abdurrahman ibnu Sakhrin. Wa huwa aktsaru sahabati hadisan, yang mana beliau itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisani, yang mana ringan diucapkan oleh lisan, saqilatani fil mizan, yang mana berat pada timbangan, habibatani ila rahman, yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah, wa bihamdi, dan dengan kepadanya kita memuji. Subhanallah, maha suci Allah, al-azim, yang maha agung. Wa hadzal hadis al-akhiru syai'in fi sahihil Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang paling terakhir di dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau yang pertama itu hadisnya adalah
Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Itu hadis yang pertama di dalam kitab Sahih Bukhari. Yang terakhir adalah ini, ya kan? Kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan diucapkan tapi berat pada timbangannya. Jadi itu salah satu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Simpel aja. Jadi kan subhanallah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya nomor 15, wa rawaina fi sahihi muslimin, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim an Abi Dzar, dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala li, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku, atau telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalanya ini fiilnya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah fa'ilnya. Jadi Rasulu ini marfu. Jadi hurufnya itu harokatnya itu marfu. Tandanya itu dengan harokat dhammah. Jadi dengan harokat dhammah di situ Rasulullah. Kalau Rasulullah jadinya bukan fa'il lagi tapi maf'ul, objek. Kalau fa'il itu subjek, pelaku daripada suatu pekerjaan. Nah, kalau misalkan dia Rasulullah, di situ jadi maf'ul. Nah, qala ini adalah fiil yang tidak membutuhkan kepada maf'ul. Makanya qala li. Nah, telah berkata kepadaku. Ala ukhbiruka, maukah aku ceritakan kepada kalian, bi ahabbil kalami ilallahi ta'ala. Bi ahabbil kalami, suatu yang paling disukai, al-kalami yaitu zikir, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, ilallahi taala, kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna ahabbal kalami ilallah, sesungguhnya, ya di sini kata Rasulullah, ahabbal kalami, zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, ilallah, adalah subhanallahi wa bihamdi. Jadi zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah subhanallahi wa bihamdi. Jadi makanya kan kalau misalkan ada teman-teman yang zikir setelah sholat itu kan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, itu kan subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdi. Itu adalah zikir-zikir yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau misalkan kita membaca itu, ya otomatis kita sudah membuat Allah itu suka dengan kita. Ya kita kalau punya cewek kayak gitu, otomatis kan yang kita lakukan adalah hal-hal yang disukai oleh cewek kita tersebut. Nah, seperti itu juga kalau misalkan kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya itu yang kita lakukan, bukan yang kita murkai, ya, yang Allah dan Rasulnya murkai. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, su'ila di sini adalah bina majhul. Nah, ibu fa'ilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan kita baca pakai bahasa Indonesianya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabatnya. Ini di dalam riwayat yang lain. Ayul kalami afdal, perkataan apa yang paling afdal, yang paling utama? Qala, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mastafallahu li malaikati aw li 'abdihi,
kalam yang paling utama untuk kita ucapkan, atau zikir yang paling utama yang kita ucapkan adalah zikir mastafallahu li malaikati. Zikir yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala li malaikatihi, untuk para malaikat, au li ibadihi, atau untuk hambanya. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdihi. Maha suci Allah dengan dengan Allah lah kita memujinya. Itu kepada Allah lah kita memujinya. Jadi itulah yang zikir yang paling utama yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya atau para hambanya. Itu yang paling utama. Kalau misalkan Allah sudah memilihkan zikir kepada kita, kepada para malaikat dan kepada kita, yang apa yang kita cari yang zikir yang lain. Yang paling utama adalah subhanallahi wa bihamdi. Nah, ini yang disebutkan di dalam kitab Al-Azkar. Kemudian hadis nomor 16 disebutkan di sini, wa rawaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahih Muslimin, di dalam kitab Sahih Muslim, Aidon juga an Samurah bin Jundabin, melalui Samurah bin Jundab. Jadi di dalam kitab Sahih Muslim ini, Sahih Muslim mengambil hadis dari melalui sahabat Samurah bin Jundab. Jadi sudah foto, kalau misalkan teman-teman lihat gitu kan, ini hadasana, ini A B C gitu, an kayak gitu, dari ini gitu. Nah, sampai ke sahabat Rasulullah, yaitu an Samurata ibni Jundabin. Bisa Jundab, bisa Jundub. Qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbal kalami ilallahi ta'ala arba'un. Ucapan, perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala arba'un, yaitu ada 4 perkataan, ada 4 bacaan. Subhanallah, maha suci Allah, itu yang pertama. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu yang kedua. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan selain Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Wala yaduka bi ayyihinna badakta, dan tidak membahayakan, istilahnya tidak apa-apa, maksudnya seperti itu, tidak membahayakan di sini. Walayaduruka di sini tidak membahayakan atau tidak mendapat dosa bagi kita. Bi ayyihinna badakta, kalimat manapun yang kalian ingin mulai, seperti itu. Misal Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, misalkan seperti itu, tidak ada masalah. Kalimat manapun yang dibaca terlebih dahulu, diakhiri kemudian, itu nggak ada masalah. Cuman biasa kalau yang saya dengar, kalau orang itu ngebaca langsung seperti ini ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang biasa awal bapak saya amalkan, kemudian kakek-kakek saya, sampai kalau tidak salah itu ya tokoh-tokoh agama dari kalangan orang Banjar itu rata-rata senang mengamalkan ini. Begitu juga biasa NU yang ada di Madura, di Jawa, itu amalannya pasti ini, dan ini sangat baik untuk diamalkan itu. Jadi pada kondisi-kondisi yang memang itu tidak terikat ya, paling bagus itu misalkan zikir-zikir setelah sholat. Nah, apa saja yang dibaca, salah satunya yang ini. Nah, itu jadi bebas teman-teman mau
mengamalkan zikirnya, atau biasa hizib yang sudah biasa lumrah dipakai itu ya. Kalau misalkan Banjar itu ada wirid panjang, ada wirid pendeknya itu kan. Kalau misalkan wirid panjang itu kalau nggak salah nggak ada ayat kursinya di situ, nggak ada bacaan surah Al-Baqarah, kemudian ya langsung subhanallah subhanallah kayak gitu 33 kali kan. Itu semua zikir. Nah, wirid panjang dan wirid pendek ini sebenarnya bukan artinya apa ya, syariahnya begitu, enggak. Cuman kalau misalkan wirid panjang ini biasanya umum di waktu-waktu yang memang sibuk ya kan, zuhur, asar, orang sudah mau kerja kan, jadi ya baca wirid pendek aja kayak gitu supaya lebih ringkas lah. Kayak gitu aja, tidak ada fadilah-fadilah di situ. Dan saya banyak bertanya kepada ustadz-ustadz juga yang orang Banjar juga mengatakan nggak ada kalau fadilah-fadilah yang seperti itu di wirid panjang ataupun wirid pendek, semua sama. Cuman posisinya itu kalau yang mereka katakan supaya orang-orang nggak terlalu lama kayak gitu kan. Jadi ada orang yang kerja apa kan waktu sore hari, siang hari atau malam hari, siang hari atau sore hari waktu asar itu sudah orang sibuk-sibuknya, jadi di situ dipakai wirid pendek. Kalau wirid panjang itu biasa pas mau pas selepas sholat maghrib. Nah itu wirid panjang, itu santuy itu kan, wirid-wiridnya panjang. Atau juga ada yang sholat rawatib, mungkin ada yang murojaah, itu juga tidak ada masalah tuh. Wa rawaina fi sahihi muslimin, dan juga kami meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Malikil Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala, dari melalui sahabat Abi Malik Al-Asy'ari, semoga Allah meridhoi kepada beliau, qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadis ini ada di dalam kitab Sahih Muslim, babnya itu tentang keutamaan kita bersuci. Nah, ini keutamaan kita bersuci ada di situ di di kitab itu. Hadisnya yang bunyinya seperti ini. At-tahuru syatrul iman. Ya, bersuci itu adalah sebahagian dari iman. Walhamdulillahi tamlaul mizan. Nah, lafaz alhamdulillah itu segala puji bagi Allah itu beratnya, timbangannya itu tamlaul mizan, dapat memenuhi timbangan. Jadi kalau beratnya timbangan untuk pahala kita, katakanlah seperti itu. Begini dia. Kalau misalkan mau lebih lengkap lagi, wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani ay tamla'u ma bainas samawati wal ard. Itu dapat memenuhi apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi kalau misalkan kita tambah lagi dengan subhanallah walhamdulillah, itu akan memenuhi antara langit dan bumi, padatnya seperti itu. Dengan cuman bacaan subhanallah walhamdulillah, itu beratnya ya, istilahnya pahalanya itu dapat memenuhi bumi dan isinya. Kita jujur aja ya, jujur kayak rumahnya aja ya kan, kita isi misalkan nggak usah lah rumah, misal kulkas aja, kulkas gitu kan, kita isi di situ pantas, spray dan lain sebagainya. Itu jujur aja, untuk itu kita butuh budget besar, paling tidak habis 1 juta lah mungkin seperti itu, atau 500.000 kita untuk menuhin kulkas itu belum yang lain-lain yang ada isi di rumah, itu masih belum penuh. Nah, sedangkan dengan dua ini, saking murahnya Allah Subhanahu wa taala, itu sudah memenuhi isi bumi dan langitnya. Kita bumi ya, jujur aja kayak saya jalan misalkan dari Tering ke Samarinda 7 jam itu sudah
capeknya bukan main. Itu salah satu bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fihi aidan an Juwairiyata ummil mukminin radhiyallahu anhu. Kami telah meriwayatkan pula melalui sahabat Rasulullah, di sini Juwairah. Juwairah ini siapa? Ummul mukminin, yaitu ibu bagi orang-orang mukmin. Kenapa sih disebut ummul mukminin? Mungkin ada teman-teman yang nggak tahu kenapa istri Rasulullah itu dikatakan ummul mukminin. Karena istri Rasulullah itu tidak boleh dikawin ketika Rasulullah sudah tidak ada. Jadi ummul mukminin itu adalah ya ibunya orang mukmin, karena ya ketika Rasulullah sudah tidak ada, kita tidak boleh mengawini istri-istri Rasulullah, karena prinsipnya sama dengan ibu kita. Itu sama halnya kita menikahi ibu kita, itu nggak boleh seperti itu juga. Kayak misalkan contoh Aisyah, kemudian Juwairah dan lain sebagainya, itu tidak boleh kita mengawini istri-istri Rasulullah karena predikatnya adalah ummul mukminin. Kemudian di sini annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan, yang mana Rasulullah tersebut pada waktu itu telah keluar min indiha, dari sisinya Juwairah, di sini istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukratan, pada pagi hari, hina shalat subha, ketika beliau sholat subuh, wahia fi masjidiha, dan beliau berada pada masjidnya Juwairah kalau tidak salah di sini. Summa raja'a ba'da an adha, kemudian beliau kembali setelah menunaikan sholat duha. Jadi sholat duha ini juga sholat yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahia di sini, sedangkan Juwairah di sini, Juwairiyah di sini, jalisatun, masih dalam keadaan duduk. Faqala, maka jalisatun di sini maksudnya masih duduk di tempat semula. Faqala, Rasulullah kemudian bertanya, mazalati alal hal allati faraqtuki alaiha, apakah engkau masih tetap duduk alal hal, pada keadaan semula, allati faraqtuki alaiha, sejak aku meninggalkan engkau, wahai Juwairah. Di sini qalat, maka Juwairiyah menjawab, na'am, ya. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kemudian bersabda, laqad qultu, maka aku katakan, ba'daki, setelah peristiwa ini, arba'a kalimatin salasa maratin, 4 buah kalimat yang mana dibaca sebanyak 3 kali. Lauzinat bimaquti mundul yaum, seandainya ia ditimbang dengan apa yang engkau ucapkan sejak tadi, lawazanat hunna, maka niscaya ia akan dapat mengimbangi berat timbangan tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh Juwairah pada hari itu dapat mengimbangi beratnya, itu dapat mengimbangi apa yang dilakukan oleh Juwairiyah. Nah, apa itu bacaannya? Subhanallah wa bihamdi. Itu. Nah, kemudian yang maha suci Allah dan dengan memujinya. Adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluknya. Wa ridho nafsihi, dan keridoan atas zatnya. Wazinata arsy, dan berat timbangan arsy-nya, atau kalau tidak salah, kalau wazinah ini mohon maaf ya, kalau antara beratnya timbangan atau enggak ini perhiasan
arusnya Allah, wa midada kalimati, dan banyaknya tinta-tinta kalimat yang sebanyak tinta-tinta yang mengukir kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah wa bihamdi itu yang pertama. Ada khalqihi itu, wa ridha nafsihi, wa zinata arsy, wa midada kalimati. Itu dibaca 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Padahal ini 4. Kayaknya sih subhanallah wa bihamdi adada khalqihi. Nah, nanti ada lagi pembahasannya di sini. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, subhanallahi adada khalqihi. Nah, di riwayat yang lain di sini kita bacanya itu seperti ini. Subhanallahi adada khalqihi. Maha suci Allah sebanyak bilangan makhluknya. Subhanallah ridha nafsihi. Maha suci Allah keridhaan atas zatnya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi zinata arsyihi, seberat timbangan arsy-Nya. Subhanallahi midada kalimatihi. Subhanallah, maha suci Allah sebanyak ukiran tinta kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zikir yang dilakukan ya kalau kita baca itu 4 kalimat yang mana kita baca sebanyak 3 kali, maka itu berat timbangannya itu sangat besar, seperti halnya kita yang melakukan zikir ya sehari full kayak gitu. Wa rawaina fi kitab Tirmizi, diriwayatkan di dalam wa rawainahu, dan kami meriwayatkan fi kitab Tirmizi, di dalam kitab Tirmizi, walabduhu, dan ini adalah lafadznya Imam Tirmizi. Ala u'allimuki, maukah saya mengajarkan kepada kamu, yang di sini maksudnya kepada Juwairiyah, kalimatin, suatu kalimat, taqulinaha, yang akan kamu ucapkan. Yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah subhanallahi adada khalqihi. Subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi adada khalqihi. Itu dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, subhanallahi ridha nafsihi. Subhanallahi ridha nafsihi, subhanallah ridha nafsihi. Itu dibaca 3 kali juga. Itu yang kedua, kalimat yang kedua. Kemudian kalimat yang ketiga adalah subhanallah zinata arsyihi, subhanallah zinata arsyihi, subhanallah zinata arsyihi. Itu dibaca sebanyak 3 kali juga. Kemudian yang keempat, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah midada kalimatihi, subhanallah midada kalimatihi. Nah, itu dibaca 3 kali. Itu 4 kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah, dibaca 3 kali. Nah, cara bacanya seperti itu. Wa rawaina fi sahihi Muslim aidan, dan kami telah meriwayatkan juga di dalam kitab Sahih Muslim, an Abi Hurairah, melalui sahabat Rasulullah, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula, maka sesungguhnya aku ucapkan, subhanallahi, maha suci Allah, walhamdulillahi, segala puji bagi Allah, wala ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, illallah, kecuali Allah, wallahu akbar, dan Allah lah yang maha besar, ahabbu ilayya, yang lebih aku sukai, kata Rasulullah di sini,
mimma tola'at alaihi syamsu, dari semua yang disinari oleh matahari. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling aku sukai, kata Rasulullah, daripada semua benda yang disinari oleh matahari. Itu zikir yang kalau kita amalkan, rutin kita amalkan, nah, itu yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Dan semua zikir ini dilakukan bebas tanpa terikat oleh waktu. Itu ya, jadi sambil nganggur kayak gitu kan, gak ada kerjaan, bikin konsep apa, konsep YouTube dan sambil zikir kepada Allah itu jauh lebih bagus. Wa rawaina fi sahihain, dan kami meriwayatkan di dalam dua kitab sahih, di dalam dua kitab sahih di sini Bukhari dan Muslim. Jadi kalau misalkan dikatakan di sini dua kitab sahih, pasti yang pertama kali itu Sahih Bukhari dan Muslim, walaupun ada beberapa kitab sahih lagi. Itu tapi kalau kitab sahih Bukhari dan Muslim itu derajatnya memang paling tinggi. Itu sudah kita bahas sebelumnya, ya kan. An Abi Ayyub Al-Ansari, dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, man qala, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdah, tidak ada sesembahan yang layak untuk disembah illallah, selain kepada Allah Subhanahu wa taala, wahdahu, semata-mata, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, lahul mulk, baginya segala kekuasaan. Jadi semua kekuasaan yang ada di muka bumi ini, ya, itu tidak ada menyaingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu walahul ham, dan hanya kepada Allah lah, bagi Allah lah segala macam pujian. Jadi yang namanya pujian kepada kita nih, itu nggak usah terlalu banyak berharap. Yang berhak untuk dipuji hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan hanya kepada Allah lah, kepada Dialah, ala kulli syai'in qadir, segala atas sesuatu tersebut, qadirun, maha kuasa. Jadi gini, artinya kalau kita baca itu wa huwa qadirun, Allah itu maha kuasa, ala kulli syai', atas segala sesuatu, seperti itu dia. Biar nggak bingung teman-teman, ya kan. Wa huwa qadirun ala kulli syai'. Asyra marratin, sebanyak 10 kali. Kalau misalkan teman-teman membaca sebanyak 10 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu maka dibaca sebanyak 10 kali, karena taman memerdekakan 4 orang budak dari keturunan Ismail. Itu. Jadi itu saja hadis-hadis tentang keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan panjang lebar. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pada kita semua. Ya, apa yang bisa kita ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.